A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Masya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Mohon izin ada Ustadz Maulana, ada Habib Muhammad dan ada Ustadz Syam. Sehat ya guru-guru? Masya Allah, tuh guru-guru kita udah semangat di sini untuk berbagi ilmunya. Jamaah yang di studio semangat gak? Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Nah jamaah, pagi hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai sholat. Kira-kira sholat apa nih yang paling sering dilakuin? Sholat fardu udah jelas. Hari ini kita akan mengenai belajar tentang sholat istikharah. Nah makanya tema kita luar biasa nih, temanya adalah tentang sholat istikharah yang belum kita ketahui. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Baik, yang pertama kita panggilkan dulu guru kita, Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mohon izin nih. Iya, Masya Saya Allah, juga teman. nih, Ya. tahunya tuh sholat istikharah itu tentang kalau misalnya dulu mau cari jodoh, pilih ayo sholat dulu. Atau misalnya mau pilih ambil kerjaan sholat istikharah. Sebenarnya emang harus untuk sesuatu yang besar aja atau memang boleh untuk perihal-perihal yang kecil Ustadz sholat istikharah ini? Mohon jawabannya. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah tabarakallah. Kalau kita ada masalah, minta tolongnya sama siapa? Maka ista'inu bisabri wassalat. Minta tolong lewat salat. Salat 2 3 Sholat. Makanya salah satunya dengan adanya salat sunat istikharah. Maka ternyata bukan hanya permasalahan besar, permasalahan kecil pun iya. Kenapa? Kita mohon petunjuk. Karena keutamaan salat sunat istikharah itu saya ambil 3 aja. Nggak usah kepanjangan ya. Nah, nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita. Yang pertama, ketika orang salat sunat istikharah itu menenangkan hati. Ketenangan. Nah, kalau saya sih salat istikharah terus setiap malam. Untuk apa tuh Ustadz tuh? Ya karena saya kan selalu ditanya, Ustadz mau kemana? Kita mau kemana lagi? Ustadz ada masalah ini? Saya selalu ditanya-tanya. Nah, supaya menenangkan hati, ketenangan. 2 3 Ketenangan. jangankan pasti kita tanya warna apa, baju apa, baju apa yang saya mau pakai, betul tidak? Itu kan menentukan pilihan. Kedua adalah untuk memperbaiki takdir, menjalani takdir yang baik. Tidak akan mungkin bisa berubah takdir kecuali doa, betul tidak? Maka kita menjalani takdir. Dan yang ketiga yang pada intinya, kenapa kita salat sunat istikharah? Kenapa Ustadz? Karena mengikuti perintah Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah yang menganjurkan, maka salat sunat istikharah. Masya Allah. Yang jelas kalau Rasulullah ngomong, kita jalani. Baik, Oke? baik. Oke. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya panggilkan dulu guru kita Habib Muhammad Syahab. Masya Allah Habib yang makin ganteng, makin keren aja nih. Habib mohon izin nih, aku tuh ada pertanyaan. Sebenarnya sholat istikharah itu waktu yang paling tepat itu kapan? Apakah memang harus sepertiga malam gitu pas setelah sholat tahajud? Atau memang boleh kapan aja? Nah ini aku pengen tahu nih Habib, mohon jawabannya silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Mikdad. Artinya kalau ditanyakan waktu yang tepat buat istikharah itu waktunya kapan?
Artinya semua waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bagus. Cuman saya pernah diajarkan oleh guru saya, Ustadz Maulana. Beliau sering menyampaikan ada 3 waktu sebenarnya. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sama sepertiga malam ketiga. Sepertiga malam pertama itu jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Sepertiga malam kedua itu dari jam 10 sampai jam 1 atau jam 2. Jam 1 sepertiga. Dari jam 1 sepertiga yang ketiga dari jam 1 sampai jam 4 atau sebelum masuk adzan subuh. Ini adalah waktu-waktu yang bagus dan waktu-waktu yang baik. Dan waktu yang terbaik adalah sepertiga malam yang ketiga. Jadi dari jam 1 sampai sebelum subuh atau muntasiful lail, yaitu pertengahan malam, itu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassallu bil laili wan nasu niyam. Yang sampai dikatakan oleh Nabi, sholatlah kalian malam ketika manusia lagi tidur. Jadi manusia lagi lalai-lalainya, lagi tidur yang pulas-pulasnya, kita bangun, kita sholat. Ya. Boleh juga dikatakan itu sholat tahajud, juga ditambahkan sholat istikharah. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, minta diberikan pilihan yang terbaik dan pilihan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada anjuran daripada ulama kalau bisa waktunya diistiqomahkan. Misal kita sholatnya jam 1 malam. Jadi minimal sholatnya tuh dihitungannya ganjil. Kalau enggak 1 sampai 3, kalau enggak 3, 5, kalau enggak 5, 7, 5, 6, 7. Jadi misalnya minimal tuh kalau bisa 3 kali. Jadi 3 kali. jam 1 hari ini, jam 1 besoknya lagi, jam 1 besok, semuanya malam. Jam 1 malam, jam 1 malam, jam 1 malam. Artinya waktunya diistiqomahkan itu juga lebih bagus dan baik. Tapi bukan berarti siang juga nggak boleh ya. Cuma Ya, waktu yang terbaiknya itu di sepertiga waktu malam. duha juga boleh. Boleh ya. Boleh juga kalau mau waktu duha, besoknya duha lagi, besoknya duha lagi. Oh, tapi gitu. bukan wajib, dianjurkan. Dianjurkan. Baik. Seperti itu. Terima kasih Habib Sama-sama. Muhammad Syah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah nih dapat ilmu baru kita. Baik jamaah, akan kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Baik, bismillah. Ustadz Syam, mohon izin nih. Tadi waktunya udah, keutamanya udah. Sekarang yang banyak orang bingung itu sebenarnya sholat istikharah itu baiknya dilakukan berapa rakaat Ustadz Syam? Nah ini mohon dijawab, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kuhab Muhammad Ustadz Maulana, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, kata Allah, tentang aku, maka sesungguhnya aku amatlah dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh petunjuk ataupun kebenaran. Maka jikalau pertanyaan tentang sholat istikharah. Sholat istikharah dilaksanakan berapa rakaat? Nabi SAW bersabda, diriwayatkan bahwa ketika seseorang di antara kalian mempunyai sebuah urusan, mintalah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sholat 2 rakaat.
Maka sholat sunnah 2 rakaat inilah yang diberikan kepada kita semua sebagai sholat istikharah. Tata caranya seperti apa? Menyempurnakan wudhu. Lalu sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas. Yang mudah. Kenapa dibikin mudah oleh Nabi SAW? Yang pertama karena sunnah. Yang kedua supaya semua orang bisa melaksanakannya. Saya rasa dari seluruh jamaah Islam itu indah sudah menghafal daripada surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas karena memang surah favoritnya ketika sholat. Jadi baca Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Setelah itu ya baru berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 2 rakaat ini usahakan kita mendapatkan kekhusyuan, betul-betul konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, boleh enggak lebih daripada 2 rakaat? Silahkan. Biasanya orang menggabungkan. Jadi tidak langsung sholat istikharah. Setelah dia berwudu, sholat yang pertama 2 rakaat pertama, sholat sunnah wudu dulu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat kedua, barulah dia sholat taubat. Misalnya sholat sunnah 2 rakaat ketiganya, barulah dia sholat istikharah minta kepada Allah. Sholat sunnahnya selanjutnya, barulah dia sholat witir gitu. Jadi ada gabungan-gabungan beberapa sholat yang dilaksanakan dalam satu waktu. Tapi kalau waktunya mepet, mungkin pada saat itu memang urusannya sangat mendesak, tinggal seminggu lagi mengambil keputusan, tiga hari lagi mengambil keputusan, silahkan 2 rakaat itu sudah cukup untuk kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat hatinya dihadirkan, dikhusyukkan kepada Allah. Waduh, Masya Allah. Jadi Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah saya apal dua-duanya. Masya Allah. Baik kalau gitu terima kasih guruku Sasha. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Pokoknya jangan kemana-mana ya Bu. Karena setelah ini kita akan bahas lagi pembahasan kita yang luar biasa. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.